Saudara, tragedi jatuhnya seorang perempuan dari lift Bandara Kuala Namu 24 April lalu mengejutkan banyak pihak. Kenyataannya bahwa Alicia ditemukan 27 April, 3 hari setelah dilaporkan hilang, semakin membuat keluarga bersedih. Mengingat bahwa mereka sebenarnya sudah mencari sejak Aisyah dinyatakan hilang dan mungkin nyawa korban masih bisa tertolong jika saja saat itu ia langsung ditemukan. Lihat fakta dari rekaman CCTV lift tempat korban terakhir berada yang berada di masyarakat. Aspek keamanan lift di Bandara Kuala Namu pun dipertanyakan. Menindaklanjuti kasus ini, saudara, keluarga korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan melaporkan 6 perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas peristiwa jatuhnya korban dari lift Kuala Namu ke Barreskrim Polri. 6 perusahaan itu dilaporkan atas dugaan kelalaian dan kealpaan. Pihak keluarga juga mengaku belum diperiksa petugas Polresta Deli Serdang yang menangani kasus ini di lokasi kejadian. Perusahaan yang kami laporkan yang pertama adalah PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Consortium, dan Airports de Paris. Oke, dan mari kita lihat kembali. Inilah rekaman CCTV pada saat korban Aisyah Sinta Dewi Hasibuan berada di dalam lift Bandara Kuala Namu 24 April 2023. Dalam rekaman CCTV ini, saudara, Aisyah yang fokus melihat pada satu pintu lift tidak tahu bahwa terdapat 2 pintu lift di lokasi tersebut. Aisyah tidak melihat jika pintu lift di belakangnya terbuka dan sekitar 23 detik kemudian pintu di depan Aisyah juga terbuka. Namun ternyata tidak berhenti di lantai yang tepat sehingga ia pun terjatuh. Keberadaan Aisyah di Bandara Kuala Namu sedianya untuk mengantarkan keponakannya yang akan berangkat ke Malaysia, saudara. Menurut kakak Aisyah, Raja Hasibuan, korban sebenarnya sudah turun ke lapangan parkir, namun kemudian menerima telepon dan kembali masuk ke bandara untuk menemui keponakannya. Namun saat berada di dalam lift, Aisyah merasa terjebak di lift dan sempat menelepon keponakannya hingga akhirnya hilang kontak. Karena khawatir, sang keponakan kemudian menelepon ibunya hingga pihak keluarga kemudian meminta bantuan petugas bandara untuk mencari. Dan pada saat itu juga, garis bawahi saudara, keluarganya sudah minta tolong carikan keluarga saya di hari itu, di hari Aisyah hilang. Namun pencarian tak membuahkan hasil. Meskipun pihak keluarga sudah melaporkan dugaan lokasi hilangnya korban, yakni di area lift bandara. Udah jelas lokasinya, dilaporin nggak dicari. Keluarga juga sempat meminta rekaman CCTV tepat, tetapi sulit mendapatkannya. Rekaman kamera CCTV justru beredar luas di media sosial setelah korban ditemukan meninggal 3 hari kemudian. Itu pun karena laporan pengunjung. Dan sesuai keterangan sang keponakan, dalam rekaman CCTV ini juga terlihat ketika korban berupaya menelepon dan mengabarkan keadaannya. Namun komunikasi terputus ketika keponakan korban menanyakan lokasi lift tempat Aisyah terjebak. Pada saat pukul 20.15 malam, 20.15 jam 8.15 malam, tanggal 24. Ya. Nah, kemudian langsung hubungi petugas, langsung security bandara. Oke, terus? Nah, kemudian petugas security bandara kan kami sampaikan bahwasanya kami ingin melihat CCTV yang ada memantau lift. Ya. Nah, ternyata nggak direspon. Jadi pada saat itu sudah minta ke petugas bandara untuk melihat CCTV? Sudah. Yang minta siapa? Yang minta kakak langsung. Oke, terus nggak dikasih? Nggak dikasih dengan alasan prosedurnya banyak segala macam, ya sudah. Dan kemudian muncul adanya dugaan korban membuka paksa pintu lift hingga peristiwa naas itu pun terjadi. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Irsan Sinuhaji, mengungkapkan dugaan tersebut dari rekaman CCTV yang beredar. Sementara pengacara keluarga korban Hotman Paris Hutapea justru merasa janggal mendengar dugaan tersebut. Karena pada umumnya, saudara, pintu lift tidak mudah dibuka. Lantai yang dia tuju
Dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia bukan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah jatuh ke bawah. Itu dari CCTV yang kita lihat. Tuduhan-tuduhan bahwa seolah-olah almarhum membuka paksa itu sangat tidak masuk di akal, karena kan dia cuma pencet-pencet doang kan, ya. Harusnya kalau memang itu pintu sebelah itu ada rongga terjun bebas ke bawah, harusnya itu lift tidak boleh terbuka. Sementara itu, tim laboratorium forensik Barreskrim Polri bersama Lafor Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara di lift Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, saudara. Pemeriksaan mencakup teknis lift dan kondisi lift di lantai 1 dan 2 Bandara Kuala Namu. Lantai 1 merupakan lokasi di mana jenazah korban ditemukan di bawah lift. Pemeriksaan juga dilakukan pada bagian panel listrik lift yang ada di bagian dalam dan luar lift. Kemudian tim Lafor naik ke lantai 2 dan memeriksa bagian tombol-tombol lift. Dan dari Barreskrim Polri bersama Lafor Polda Sumut dan Satreskrim Polresta Deli Serdang yang tadi saya sebutkan melakukan mengecek kondisi di dalam lift, saudara, dan sudah dilakukan, hasilnya juga sudah diumumkan pula. Tim Lafor juga memeriksa bagian celah antara lantai dan lift di pintu seberang yang menjadi lokasi jatuhnya korban. Dan kalau kita lihat, saudara, celah yang berada di lift Bandara Kuala Namu ini cukup lebar. Menurut polisi lebarnya sekitar 60 cm. Bayangkan, saudara, 60 cm. Anda keluar pintu lift, Anda melangkah, jaraknya lebar. Jadi ini yang bisa dikatakan, yang disebutkan Ombudsman juga mengatakan ada kelalaian di sana. Dan sekarang masih didalami proses investigasi. Dugaan adanya kelalaian dari pihak bandara pun mencuat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia, Trobos Rahadiansah, konstruksi lift tidak memenuhi standar keamanan. Mengingat seharusnya pintu lift tidak dapat dibuka dengan mudah. Dan buntut dari kasus ini, 5 orang personel Bandara Kuala Namu dinonaktifkan. 2 diantaranya merupakan pejabat senior manajer teknik dan 3 personel security yang membidangi CCTV. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai melalui Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura Aviasi Dedi Al-Subur dalam siaran persnya. Dan sedangkan mengenai rekaman CCTV yang beredar, pihak bandara mengaku saat pengecekan CCTV sempat terjadi kendala pada CCTV di area lift. Keluarga pun sempat melihat CCTV tetapi hanya berada di area luar lift atau area bandara yang lain. Pihak bandara kemudian mengecek ulang setelah jenazah korban ditemukan bersama pihak kepolisian. Kembali tetap melakukan pengecekan pada area-area tertentu di luar yang sudah tadi di cover, kemudian termasuk pada area CCTV di dalam lift. Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian, yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada terang yang ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu, sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lainnya. Pakar telematika Abimanyu angkat bicara soal sejumlah kejanggalan pada rekaman CCTV. Di antaranya, framing terlalu dekat dengan objek yang artinya video seolah-olah diperbesar pada objek. Padahal tujuan CCTV untuk merekam seluruh area lift. Kedua, jenis CCTV yaitu dom seperti tertera dalam CCTV harusnya bisa menjangkau area lebih luas. Bukan hanya terpusat pada satu arah seperti yang terlihat di CCTV yang beredar, saudara. Kemudian tanggal yang tertera pada rekaman CCTV bukan merupakan tanggal asli kejadian, melainkan tanggal di mana rekaman tersebut direkam ulang. Lalu rekaman yang terputus-putus. Semestinya rekaman CCTV akan menunjukkan tayangan aktivitas secara penuh. Namun dalam rekaman CCTV yang beredar justru terlihat terputus-putus adegan demi adegan. Sementara hal lain yakni fakta soal lift yang menuai pertanyaan. Seperti terdapat celah yang cukup lebar di pintu keluar lift
yakni sekitar 60 cm. Kami ulangi lagi 60 cm. Perlu kita garis bawahi. Secara umum, celah ini terlalu lebar di bagian pintu depan ataupun pintu belakang lift. Dan kedua, pintu lift mudah terbuka meski tidak di tempat yang tepat. Hal ini menuai pertanyaan akan faktor keamanan jika pintu sebuah lift begitu mudah dibuka, bahkan oleh korban yang bertubuh tidak terlalu besar. Saat ini hanya mampu dibikin zoom, berarti ada suatu kesalahan. Dan ini pasti bukan suatu kesalahan setting belakang. Ya, karena ini CCTV ini dipasang dan bandara sudah ada bertahun-tahun. Berarti semuanya implementasinya ini juga pakai standar kan, apalagi untuk bandara sekelas yang kayak di Kuala Namu. Itu coverage-nya semuanya standar di semua tempat. Kenapa pas di sini yang diberikan kepada media, itu kenapa cuma sepotong? Ada yang berupaya ditutupi. Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menduga adanya kelalaian dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama lift, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dugaan ini muncul setelah bersama petugas dari otorita bandara melakukan sidak ke terminal bandara Kuala Namu, memeriksa kondisi sejumlah lift yang ada di terminal keberangkatan dan kedatangan bandara Kuala Namu. Lantai yang tidak boleh buka, terbuka pada saat yang tidak, di lantai yang tidak pas. Ya. Gitu. Jadi ada kesalahan. Ini kan ke situ. Ya. Ini kan dugaan kelalaian di dalam sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya. Ya kan? Nah di situ kelalaiannya. Ya kan? Mestinya ini tidak boleh terjadi sebagai sebuah bandara yang penyelenggara pelayanan publik. Mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana yang sarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Tragedi tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan dari lift Kuala Namu ini semestinya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pertama, soal keamanan fasilitas publik, dan yang kedua, betapa pentingnya untuk lebih responsif terhadap adanya laporan orang hilang di suatu tempat. Semoga tak ada lagi kasus serupa. Selesai jeda, informasi berikutnya sempat dikira diculik dari dalam rumah bayi yang hilang.